Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bahasan kali ini adalah tentang diagram batang dan daun, atau disebut pula sebagai stem and leaf plot. Masih bersama Tata Sumitra Wirasasmita dari Statistika dan Kehidupan Channel. Diagram ini diciptakan oleh John Wilder Tukey, yaitu tahun 1977 dalam bukunya yang berjudul Exploratory Data Analysis. Pada prinsipnya, diagram ini adalah akan menyajikan data dalam dua bagian, yaitu bagian sebelah kiri sebagai stem atau kita sebut sebagai batang, dan sebelah kanan adalah sebagai leaf atau daun. Kita akan menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram yang sangat sederhana namun informatif. Jadi kita hanya menempatkan data ke dalam dua bagian terpisah, yaitu bagian kiri dan kanan. Ini bagian stemnya di sebelah kiri dan bagian leaf di sebelah kanan. Diagram ini akan dipakai untuk menempatkan angka-angka yang kita miliki. Sebelah kanan pada bagian leaf akan ditempatkan angka untuk satuan, sedangkan sebelah kiri pada bagian stem akan ditempatkan angka puluhan atau ratusan. Jadi kalau hanya angka puluhan, di stemnya ada satu angka, kalau ratusan ada dua angka, dan seterusnya. Ini sangat informatif. Karena apa? Karena informasi detail dari data masih bisa kita telusuri, dan jumlah data dalam kumpulannya pun masih kita ketahui, yaitu dengan melihat berapa jumlah angka yang ada di bagian sebelah kanan atau di bagian leaf. Bagian kanan juga nanti akan menunjukkan bagaimana bentuk distribusi data. Di sini akan terlihat jelas sebarannya di rentang mana saja, mana data yang lebih banyak, mana data yang lebih sedikit, atau mana data yang tidak ada. Semua akan terlihat polanya di bagian kanan atau leaf. Sebagai catatan, angka pada bagian daun harus terurut dari mulai yang terkecil dan dengan kerapatan penulisan yang sama. Mari kita contohkan. Misalkan kita punya set data sebagai berikut. 66. Ada 20 data yang dimiliki. Lalu bagaimana cara kita menyajikannya dalam bentuk diagram batang dan daun? Langkah yang harus kita kerjakan adalah perhatikan baik-baik. Yang pertama, gambarkan diagram batang dan daun untuk penyimpanan data sebagaimana tadi sudah dijelaskan seperti ini. Yang kedua, cari nilai terkecil lalu pindahkan ke dalam diagram. Mana yang terkecil? Adalah 4. Maka kita pindahkan 4 ini ke dalam diagram. Karena dia hanya ada angka satuan saja tanpa ada puluhan, maka di stemnya kita tulis 0. Kemudian di leafnya adalah 4. Ketika sudah dipindahkan angka 4 ini ke diagram, maka kita coret. Lalu selanjutnya apa langkah kita? Jadi cari data dengan nilai terbesar, kemudian pindahkan ke dalam diagram. Kenapa saya harus memilih data yang terbesar? Karena pertimbangan saya adalah data ini masih acak. Jadi besar kemungkinan kita tidak bisa langsung dengan cepat akan menyusun diagram batang dan daunnya. Jadi ada tahapan antara kalau istilah saya. Penting pindahkan dulu data semua ke diagram, nanti di tahap selanjutnya kita rapihkan dan kita urutkan.
Jadi sekarang kita ambil angka yang paling besar, yaitu 66. Karena 66 berarti di stemnya saya tulis 6, kemudian di leafnya saya tulis 6 kembali. Jadi ini membacanya 66. Dengan tampilan seperti ini, teman-teman harus paham bahwa menafsirkan angka yang ada di sini adalah ada dua angka. Angka yang di atas adalah dibacanya 4, angka di bawah adalah 66. Langkah selanjutnya adalah kalau kita lihat nilai yang ada di stem, yang baru ada adalah 0 dan 6. Data tidak mungkin lebih dari 6 puluhan dan tidak mungkin kurang dari puluhannya 0. Maka kita akan lengkapi data yang ada di stem ini. Selanjutnya adalah 1. Meskipun teman-teman bisa secara selintas dapat melihat di data tidak ada satupun data yang memiliki angka depan atau puluhannya 1, tetap angka 1 ini kita tulis. Karena apa? Karena supaya tidak menghilangkan informasi sebaran data. Jadi nanti kalaupun memang tidak ada data yang memiliki angka puluhan 1, nanti kita biarkan di leafnya kosong, tidak ada apa-apa. Itu berarti tidak ada data satupun yang berkepala 1. Setelah 1, 2. Oke, sekarang sudah lengkap tertulis dari 0 sampai 6. Lalu kita tulis sesuai dengan urutan yang ada di dalam data saja, yaitu selanjutnya saya pilih 8, saya pindahkan 8 ke sini. Lalu 48 saya pindahkan di barisan yang stemnya 4, lalu di leafnya saya tulis 8. Semua angka sudah dipindahkan dan kita perhatikan angka di satuan itu harus terurut. Maka kita pindahkan dan kita tulis ulang, jadilah stem and leaf diagramnya seperti ini. Perhatikan bahwa angka di leaf itu harus ditulis secara terurut dari yang kecil ke yang besar. Kemudian kerapatannya juga harus diperhatikan, sehingga kalau kerapatannya konsisten, kita bisa tahu di angka mana atau di baris mana angka lebih banyak mengumpul. Nah, kalau teman-teman cek, maka jumlah angka yang ada di leaf itu harus 20. Itu menunjukkan jumlah angka yang ada di data yang kita miliki di awal sebelum disajikan. Nah, kita bisa melihat bagaimana distribusi atau pola datanya. Mulai angka hanya satuan, ada jumlahnya 3, tapi kemudian di angka belasan atau dari 10 sampai 19 tidak ada satupun, jadi kosong. Kemudian di angka puluhan 2, 3, dan 4 terus meningkat sampai di angka 5 puncaknya, dan di angka puluhan 6 jumlahnya turun kembali. Nah, jadi sederhana dan bisa lebih cepat sebenarnya teman-teman bisa mengerjakan ataupun dapat menyusun diagram batang dan daun ini apabila datanya sudah terurut dari yang kecil hingga yang terbesar. Tapi karena kondisi data belum terurut, berarti teman-teman harus ada effort yang lebih lagi untuk bisa mengerjakannya dengan lebih cepat. Dalam satu kondisi, apabila datanya besar, biasanya penulisan stem and leaf plot itu memungkinkan angka-angka di stemnya ditulis berulang 2 kali. Aturannya adalah untuk masing-masing angka yang sama, maka angka satuannya akan ditempatkan di baris yang atas untuk angka 0 sampai dengan 4. Kemudian angka 5 dan 9 ditempatkan di
angka yang sama pada stem bawahnya. Data dalam stem and leaf plot atau diagram dan batang daun ini sudah terurut dari data terkecil ke data yang terbesar, sehingga hal ini akan lebih memudahkan teman-teman untuk mencari nilai pada ukuran gejala letak. Juga nilai modus dapat diidentifikasi dengan melihat angka yang sama yang paling banyak. Misalnya untuk gambar ini kita lihat di angka pada batang 2 pada baris atasnya ada angka 4 berderet 3, berarti modusnya adalah 24. Kemudian juga kita bisa melihat pada tempat atau pada angka mana yang data itu lebih banyak jumlahnya. Oke, jadi itu saja teman-teman. Mudah-mudahan uraian saya cukup memberikan pemahaman kepada teman-teman, sehingga sekarang sudah tahu apa manfaat dan apa bedanya kalau kita menyajikan data dengan menggunakan stem and leaf plot, dan kita akan mampu menggunakannya secara optimal. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dapat memberikan kemanfaatan dan keberkahan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.